Krisis moralitas yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan isu yang tengah hangat diperbincangkan. Krisis moralitas masih menjadi persoalan yang terjadi saat ini. Berbagai cerita, baik yang dirilis media cetak maupun media elektronik, menginformasikan bahwa semakin merosotnya akhlak yang terjadi di kalangan anak bangsa. Krisis moral yang tengah menimpa bangsa Indonesia seakan tiada berkesudahan. Penurunan kualitas moral atau degradasi moral terjadi pada setiap tingkatan usia, dari usia anak-anak, usia remaja, dan orang dewasa. Moral mereka terasa semakin menjauh dari nilai-nilai luhur yang telah dimiliki dan diteladankan oleh para pendiri bangsa ini. Nilai-nilai sopan santun, saling menghormati, saling menyayangi, tolong-menolong, dan lain sebagainya semakin pudar karena terus-menerus tergerus oleh kemajuan zaman. Namun, sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, sebenarnya apa itu krisis moral? Untuk memahami apa itu krisis moral, terlebih dahulu kalian perlu tahu makna dari setiap katanya. Krisis adalah fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan akan mengarah pada situasi yang berbahaya dan tidak stabil jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Jika situasi berbahaya ini ditangani dengan baik dan benar, maka akan menjadikan titik balik ke arah yang lebih baik. Demikian pula, jika kita tidak ditangani secara serius, dapat menimbulkan titik balik yang buruk bagi individu dan kelompok. Sementara, moral adalah istilah yang memiliki persamaan arti dengan budi pekerti, perilaku etis, dan moralitas. Moral menurut KBBI berarti baik buruknya keadaan yang diperoleh meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan, tingkah laku, hal-hal yang harus dilakukan, adab, dan juga akhlak. Moral dapat diartikan sebagai kondisi kesehatan yang meliputi mental yang dapat ditampakkan dalam perilaku. Moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku manusia. Oleh karena itu, moral berkaitan dengan nilai, terutama nilai afektif atau sikap. Dapat dipahami, krisis moral adalah suatu keadaan di mana nilai-nilai baik yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat tidak lagi diterapkan. Mengutip Fajar Budiono, dalam tulisannya di Edamaspul Jurnal 2022, krisis moral adalah digambarkan sebagai keluaran dari sikap tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap orang lain, kehilangan sopan santun, menjauhkan diri dari agama, dan segala sifat buruk lainnya yang sudah sangat akut. Permasalahan krisis moral yang terjadi saat ini memberikan dampak yang cukup tidak baik terhadap kehidupan bangsa dan negara. Menurunnya pendidikan nilai dan moral tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sedikit demi sedikit telah mengikis pendidikan karakter bangsa. Tidak hanya itu, pesatnya informasi dan telekomunikasi menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap menurunnya nilai-nilai pelestarian budaya juga. Oleh karena itu, sangat penting pada para generasi muda untuk mengoptimalkan rasa kesadaran dan memiliki jiwa nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa contoh krisis moral dari tindakan generasi muda yang mengisyaratkan penurunan karakter dan lemahnya kesadaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai generasi yang baik, diantaranya tawuran pelajar, balapan liar, kurangnya rasa toleransi sesama, melakukan tindakan kriminal seperti membuli, mencuri, bahkan sampai membunuh. Lebih dalam lagi, menurut Likona tahun 2013, ada 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik. Yang pertama, kekerasan dan tindakan anarki, 2 pencurian, 3 tindakan curang, 4 pengabaian terhadap aturan yang berlaku, 5 tawuran antar siswa, 6 ketidaktoleran, 7 penggunaan bahasa yang tidak baik, 8 kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya, 9 sikap perusakan diri, dan 10 penyalahgunaan narkoba. Seorang remaja putus sekolah ditangkap Satres Narkoba Polres Bintan karena menjadi kurir sabu. Remaja yang nekat menyerang dan merusak sejumlah sepeda motor milik warga. Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian Hanya karena hal masyarakat. sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah Dalam sendiri. beberapa tahun terakhir, angka kenakalan remaja telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat. Angka kenakalan remaja yang bergerak naik adalah tanda kurangnya pengawasan dari lingkungan
lingkungan sekitar. Sekelompok remaja mengejar pengemudi sepeda motor lain ini sambil menakuti dengan senjata tajam di kawasan Kanal Banjir Sementara itu, Timur. saudara, di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, tawuran remaja mengakibatkan seorang remaja mengalami luka bacok. Diduga mereka sudah janjian melakukan tawuran lewat media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20 tahun. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. Sedangkan remaja korban narkoba mencapai 1,1 juta atau 3,9%. Data tersebut diambil pada tahun 2008 dengan mengambil sampel di 33 provinsi di Indonesia. Data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta menyebutkan pelajar SD, SMP, dan SMA yang terlibat tawuran mencapai 0,08% atau sekitar 1.318 siswa dari total 1.647.835 siswa DKI Jakarta. Bahkan 26 siswa diantaranya meninggal dunia. Persoalan remaja saat ini tidak sampai di situ saja. Akhir-akhir ini, banyak bermunculan kasus tentang siswa yang melawan gurunya. Bahkan sampai ada yang tega menganiaya gurunya sendiri sampai meninggal, seperti yang terjadi di Madura. Hal ini tentunya sudah kelewat batas, tidak ada lagi rasa hormat dan etika yang tertanam pada diri siswa tersebut. Tentunya, ada aspek yang melatar belakangi maraknya degradasi moral pada generasi muda saat ini. Ada 2 poin penting yang dirasa cukup berperan dalam hal tersebut, yaitu keluarga atau orang tua dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan moral atau akhlak karena sebagai madrasah pertama bagi remaja. Namun, pada kenyataannya, banyak para orang tua yang kurang paham tentang perannya tersebut. Para orang tua beranggapan bahwa pendidikan bagi anak-anaknya cukup pada ranah sekolah saja dan hal yang jadi sorotan utama orang tua kepada anaknya hanyalah persoalan nilai rapot. Ketika bagus dipuji dan ketika buruk dimarahi, tanpa menanyakan pemahaman anaknya berkenaan dengan mata pelajaran tersebut. Secara tidak langsung, orang tua mengajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses. Maka dari itu, pentingnya membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Namun, secara lebih rinci, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan krisis moral, di antaranya adalah 1. Masuknya budaya asing yang mempengaruhi warga negara Indonesia, khususnya generasi muda yang lambat laun menjauh dari budaya bangsanya sendiri. 2. Pesatnya perkembangan teknologi, akses informasi yang sangat mudah dijangkau melalui internet membuat anak-anak zaman sekarang menyalahgunakan kemajuan seperti untuk mengakses foto dan video porno, serta hal-hal buruk lainnya yang menyebabkan krisis moral. 3. Menurunnya ketakwaan seorang kepada Tuhan. Ketika iman turun, ini bisa menjadi alasan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. 4. Lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang memiliki peran yang sangat tinggi dalam pola pikir dan perilaku. 5. Kurangnya kewaspadaan dari keluarga dan diri sendiri. Pengawasan dalam lingkungan keluarga, khususnya orang tua, sangat penting bagi anak untuk meredam adanya krisis moral ke depannya. 6. Kurangnya pengetahuan diri untuk menganut agama. Pemahaman agama yang lemah sudah menjadi hal yang lumrah di era modern. Karena kemajuan teknologi dan segala hal bisa didapatkan dengan mudah, keyakinan beragama semakin memudar. Ketuhanan hanya simbolik, perintah dan larangan menjadi mudah dilanggar. Pada generasi muda, lingkungan sekolah dianggap berperan penting dalam pembentukan moral siswa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa supaya mampu mengembangkan potensinya, baik berkenaan dengan aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Maka dari itu, peran sekolah terbilang cukup besar, ditambah lagi hampir sepertiga waktu siswa dihabiskan di sekolah. Kebanyakan orang tua juga menganggap dunia pendidikan sudah cukup memberikan muatan-muatan moral pada anak-anaknya. Namun, kondisi dunia pendidikan saat ini dirasa belum mampu sepenuhnya untuk membentuk moral siswanya. Kebanyakan para pendidik dalam mengajar hanya gugur kewajiban saja dalam mengajar. Para siswa lebih ditonjolkan dalam hal intelektual saja dan mengesampingkan pendidikan moral.
Contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika ujian nasional atau UN, mata pelajaran yang diujikan hanya mata pelajaran umum saja. Mata pelajaran yang menyangkut aspek atau moral diabaikan. Sehingga, para siswa beranggapan bahwa intelektualitas atau kepintaran siswa jauh lebih penting dibandingkan moral siswa tersebut. Hal tersebut harusnya dikaji ulang oleh para pemangku kebijakan. Untuk itu, sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama merangkul nilai-nilai moral yang kokoh untuk membawa perubahan positif bagi generasi muda masa depan kita. Jadilah teladan yang menginspirasi dan membangun masa depan yang lebih baik bersama.